Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tasbaki. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi. Nah, apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah suatu sistem yang menghubungkan antara software dengan hardware. Sistem operasi merupakan sebuah sistem yang sangat besar dan kompleks. Untuk memudahkan pengaturan, maka tes dipecah menjadi unit-unit agar mudah difungsikan dan dimodifikasi. Pada hari ini, kita akan membahas bagaimana unit-unit ini dihubungkan satu sama lain. Nah, ada 3 cara yang dapat digunakan. Cara pertama adalah struktur sederhana, yang kedua pendekatan berlapis, dan yang ketiga kernel mikro. Nah, kita mulai dengan struktur sederhana. Dalam struktur sederhana ini, banyak sistem yang tidak terstruktur dengan baik. Sistem operasi seperti ini, sistem yang kecil, sederhana, dan terbatas. Contoh sistem seperti ini adalah MS-DOS, yang disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada ruang yang sedikit. Nah, contoh sistem lainnya adalah Unix, yang terdiri dari 2 bagian yang terpisah, yaitu kernel dan program sistem. Kernel selanjutnya dibagi 2 bagian, yaitu antarmuka dan device drivers. Kernel mendukung sistem berkas, penjadwalan CPU, manajemen memori, dan fungsi sistem operasi lainnya melalui sistem CALS. Nah, cara selanjutnya adalah pendekatan berlapis. Sistem operasi dibuat secara hierarkis. Tujuannya menekan kompleksitas dengan kelebihan modularitas. Nah, dalam pendekatan berlapis, sistem operasi dibagi menjadi sejumlah lapisan yang masing-masing dibangun di atas lapisan yang lebih rendah. Lapisan yang lebih rendah menyediakan layanan untuk lapisan yang lebih tinggi. Lapisan yang paling bawah adalah perangkat keras, dan yang paling tinggi adalah user interface. Keuntungan utama dengan sistem ini adalah modularitas. Nah, dalam modularitas, pendekatan ini mempermudah debug dan verifikasi sistem. Lapisan pertama bisa didebug tanpa mengganggu sistem yang lain, karena hanya menggunakan perangkat keras dasar untuk implementasi fungsinya. Bila terjadi error saat debugging, sejumlah lapisan error pasti pada lapisan yang baru saja didebug, karena lapisan di bawahnya sudah didebug. Nah, pada pendekatan berlapis ada beberapa layer. Nah, pada layer 0 terdapat hardware. Pada layer ini mengatur alokasi prosesor, pertukaran antar proses ketika interupsi terjadi atau waktu habis. Nah, pada lapisan ini juga mendukung dasar multiprogramming pada CPU. Layer selanjutnya adalah penjadwalan CPU. Pada layer ini, kita mengalokasikan ruang untuk proses di memori utama, dan pada 512 kW DRAM yang digunakan untuk menahan bagian proses ketika tidak ada ruang di memori utama. Layer selanjutnya adalah manajemen memori. Pada layer ini, kita menangani komunikasi antar masing-masing proses dan operator konsol. Nah, di sini juga masing-masing proses secara efektif memiliki operator konsol sendiri. Nah, pada layer 3 ada operator konsol device drivers. Pada layer ini, dia mengatur piranti dan menampung informasi yang mengalir ke proses tersebut. Yang selanjutnya adalah layer 4, buffering untuk perangkat input-output. Pada layer ini, tempat program pengguna. Pengguna tidak perlu memikirkan tentang proses, memori, konsol, atau manajemen. Nah, pada layer yang terakhir adalah layer 5, program user. Pada layer inilah yang merupakan operating system. Cara yang terakhir adalah kernel mikro. Pada kernel mikro, metode ini menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai program sistem dan level pengguna. Hasilnya, kernel yang lebih kecil. Dan pada umumnya, mikrokernel mendukung proses dan manajemen memori yang minimal,
sebagai tambahan untuk fasilitas komunikasi. Fungsi utama mikrokernel adalah mendukung fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam-macam layanan, dan juga berjalan di user space. Komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung didukung oleh sistem message passing dengan bertukar pesan melalui mikrokernel. Salah satu keuntungan mikrokernel adalah ketika layanan baru akan ditambahkan ke user space, kernel tidak perlu dimodifikasi lagi. Kalaupun harus, perubahan akan lebih sedikit. Hasil sistem operasinya lebih mudah untuk ditempatkan pada suatu desain perangkat ke desain lainnya. Mikrokernel juga mendukung keamanan reliabilitas lebih, karena kebanyakan layanan berjalan sebagai pengguna proses. Jika layanan gagal, sistem operasi lainnya tetap terjaga. Beberapa sistem operasi yang menggunakan metode ini adalah True64, Unix, Mac OS X, dan VNX. Nah, sekarang adalah boot. Apa itu boot? Boot adalah sebuah program sederhana yang disimpan dalam ROM yang berbentuk chip CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Nah, boot akan muncul jika komputer dihidupkan, yang dikenal dengan nama booting. Pada saat booting, komputer akan menjalankan bootstrap program. Nah, bootstrap program ini adalah yang disebut boot. Nah, yang selanjutnya adalah chip CMOS. Biasanya bertipe Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory atau EEPROM, yaitu memori non-volatile, tak terhapus jika power dimatikan, yang dapat ditulis dan dihapus dengan pulsa elektronik. Lalu bootstrap. Program ini lebih dikenal sebagai BIOS, Basic Input Output System. Kernel. Apa itu kernel? Kernel adalah program yang dimuat pada saat boot yang berfungsi sebagai interface antara user level program dan hardware. Maksudnya di sini adalah menghubungkan antara hardware, interface, dan program. Nah, pada kesempatan kali ini, saya juga akan membahas sistem multiprocessing. Apa itu sistem multiprocessing? Sistem multiprocessing adalah suatu prosesor untuk menjalankan satu atau lebih program menggunakan bus, clock, memori, dan peralatan lainnya secara bersamaan. Sering disebut dengan tightly coupled system. Nah, multiprocessing terbagi atas symmetric multiprocessing dan asymmetric multiprocessing. Yang pertama kita bahas adalah symmetric multiprocessing. Tiap-tiap prosesor mempunyai sistem operasi yang sama. Dan pada asymmetric multiprocessing, yaitu cuma satu prosesor berfungsi sebagai master prosesor, mengatur penjadwalan dan mengalokasikan kerja tiap-tiap prosesor, dan prosesor-prosesor yang lain berfungsi sebagai slave. Adapun kelebihan sistem multiprocessing ini, yaitu meningkatkan throughput, karena lebih banyak proses atau thread yang dapat dijalankan sekaligus. Hal ini tidak berarti daya komputasinya menjadi meningkat sejumlah prosesornya. Yang meningkat ialah jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan dalam waktu tertentu. Nah, adapun kelebihan lainnya yaitu economy of scale, ekonomis dalam peralatan yang dibagi bersama. Prosesor-prosesor terdapat dalam satu komputer dan dapat membagi peripheral ekonomis seperti disk dan catu daya listrik. Kelebihan selanjutnya adalah peningkatan kehandalan. Jika satu prosesor mengalami satu gangguan, maka prosesor yang terjadi masih dapat berjalan dengan baik karena tugas prosesor yang terganggu diambil alih oleh prosesor lain. Hal ini dikenal dengan istilah graceful degradation. Sistemnya sendiri dikenal bersifat fault tolerant atau fail safe system. Nah, mungkin seperti itulah yang saya bisa jelaskan pada materi sistem operasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.